My channel KS Channel, saya Kak Rasyam. Lama ya kita nggak ketemu ya, lama nih nggak ada konten-konten nih, vakum. Nah, saat ini kita kembali dan saya nggak sendiri pastinya. Saat ini saya sudah berada di suatu lapangan futsal. Nah, biasanya pemain bola itu kan cowok, ganteng, tinggi badannya, oke. Nah, kalau pemain bola yang satu ini beda. Dia cantik, energik, lincah, skill bolanya, nggak kaleng-kaleng. Nah, langsung saja kita sapa, ada Ade Mustika. Halo. Halo, Ade, apa kabar? Baik. Kesibukan sekarang apa nih? Kuliah sama latihan aja sih. Kuliah udah semester berapa? Semester ini skripsi. Udah skripsi, Yeah. udah mau selesai berarti ya? Ya, doain. Oke, berarti sekarang masih kuliah, masih kuliah, udah skripsi ya? Masih Udah skripsi, udah semester akhir, Ya. dan kegiatannya masih tetap main bola. Masih main bola. Gimana juga. kalau kita ngobrol-ngobrol di dalam, biar Oke, seru? Gus. Yuk, Oke. ayo. Kita ke dalam. Ayo, kita ngobrol-ngobrol sini nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Sambil nyemper nggak apa-apa kan? Aman aja. Udah biasa kan? Mau main bola sambil nyemper-nyemper gini enak. Aduh. Jadi gimana nih? Lihat bola langsung Lihat bola. disamber. Ya, jadi biasanya kan nih Ade nih aktivitas hariannya kuliah Yeah. gitu kan. Terus pasti masih latihan dong. Latihan setiap hari. Kita udah nggak pernah main bola bareng nih. Udah lama kita banget kan ya nggak main bola bareng. Terakhir 2020. Iya mungkin ya, segitulah ya, lama banget. Udah lama banget nggak main. Nah, terus sempet merhatiin perkembangan Ade ini, sempat setelah itu kan diundang ke TC ke ini nih, ke Bayern Munchen. Itu keren itu. Ya, Itu gimana tuh alhamdulillah. ceritaku? Pengen banget, makanya pengen ngobrol-ngobrol banyak nih sama Ade. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi aku punya manajer dan ada, sebenarnya bukan cuma aku aja, jadi kita ada 2 orang sama Shalika. Nah itu kita awalnya memang ada beberapa masukin ke tim, ke klub, beberapa klub. Nah terus kita nggak tahu goalsnya itu pas mau PON kalau nggak salah. Iya. Pas sama-sama lagi TC kita dapat undangan dari Bayern Munchen buat trial selama 2 minggu waktu itu, 2 minggu. Nah akhirnya kita, dan itu pun sangat kayak mepet banget waktunya, pas banget lagi COVID juga, jadi untuk pengurusan visa dan lain-lain itu agak mepet sekali. Akhirnya kita berangkat itu di tanggal 23 Agustus. Iya, Ya, itu kalau nggak salah makanya tanggal 16 sampai 20 ya? Sampai tanggal 16 sampai 20, tapi ada kendala di visa, jadi kita berangkatnya itu akhirnya Shalika duluan, baru ada yang duluan. Jadi waktu itu bareng sama Shalika? Sama Shalika juga. Okay. Jadi selama di sana trial selama 1 minggu untuk masuk ke seleksi di Liga 2-nya mereka. Nah ya udah selama 1 minggu itu kita seleksi, ya cukup sangat ya. Gimana? Yang pengen tahu nih gimana tanggapannya? Waktu itu sangat-sangat sangat-sangat pertama pastinya sangat bangga sih, karena juga Jangan kan kamu, aku aja bangga. iya, karena nggak nyangka gitu dipanggil sama Bayern Munchen, dan akhirnya selama sana banyak hal-hal yang aku dapetin sama TC latihan di sana. Seperti kayak mungkin di Indonesia cuma latihan 2 kali sehari, 2 kali. 2 kali sehari? 2 kali sehari, di sana 3 kali sehari. 3 kali sehari, kayak Ya, makan ya? Kayak makan. Pagi, siang, sore? Siang, sore. Jadi Wow. di pagi, siang, sore. Jadi kita mulai dari siang itu jam 11 sampai jam 1 itu kita ada sesi teknik. Di sorenya itu jam 4 sampai jam 6 kita ada sesi di lapangan untuk fisik. Nah, setelah itu kita ada gym. Habis itu baru kita selesai semua, dan ya so far so good, kayak sangat-sangat menantang juga sih saat itu, karena memang saingnya itu ada berbagai negara, ada yang dari UK, ada dari Amerika, dan ada juga kemarin aku satu tim sama pemain timnasnya Amerika, tapi yang di U18-nya. Oke, jadi itu berapa lama di sana? 1 minggu sih. 1 minggu aja. 1 minggu. Terus gimana? Ada yang didapat nggak ilmu dari sana? Kalau ilmu banyak. Kesan-kesannya kayak gimana? Banyak banget sih kalau ilmu sendiri, karena memang satu mungkin disiplinnya. Ya di Indonesia mungkin disiplin agak kurang, sedangkan di sana bener-bener disiplinnya itu sangat dijaga.
juga. Dan mungkin kalau biasanya kita ini dibawain seperti bola sama kitman, di sana kita bawa masing-masing, ambil sendiri, dan 1 jam sebelum latihan itu kita sudah datang, sudah mulai duluan, seperti itu sih. Kalau itu diimplementasikan atau diterapkan di Indonesia seperti itu, kamu setuju nggak? Setuju banget. Setuju banget ya? Setuju banget. Pasti timnas sepak bola wanita pasti akan lebih bagus. Pasti akan lebih bagus. Aku lihat sih semua, apalagi sekarang sebenarnya bibit-bibit dari timnas Indonesia nih, timnas putri Indonesia nih khususnya nih, itu sebenarnya bagus-bagus kayak kamu. Kemudian ada teman-teman kamu yang lain, ada Sahara, ada Shalika, terus belum lagi yang lain-lainnya yang nggak sebutin, itu banyak banget yang mereka tuh punya bibit-bibit, cuman mungkin wadahnya gitu nggak ada gitu kan, fasilitasnya yang belum ada juga. Tapi diminta untuk bisa tampil maksimal gini. Tapi sebelum kita ngomong itu, aku mau ngomong lagi nih. Ini sebenarnya kamu ini suka main bola ini dari kapan gitu? Kalau suka dari main bola itu dari umur 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. 11 tahun udah main bola. Tapi bukannya waktu 12 tahun kamu udah pernah ikut laga kalau nggak salah deh, kan sama cowok-cowok kan? Iya, pernah cowok juga, terus akhirnya 1 tahun, 1 tahun itu aku latihan setiap hari. Wow. Pas di umur 12 tahun aku ikut seleksi untuk yang Pertiwi ya, dimain, terus main, ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang. Nggak, ini sukanya apa? Karena papa kamu memang pelatih atau memang karena tertarik ngeliat, oh kayaknya papa keren juga nih main bola, ini tertarik, atau memang sengaja diajak atau gimana gitu? Kebetulan kan juga papa juga pelatih, akhirnya setiap hari nontonin papa ngelatih, akhirnya ketarik, kayak oh seru nih gitu main bola, karena kan jarang banget cewek main bola kan, betul. Akhirnya coba sampai sekarang. Akhirnya sekarang, dan kamu keren banget, dia keren banget 12 tahun mainnya sama cowok dan langsung karena memang gila, keren belum banget. ada cewek kan di SSB kan, masih ada yang cowok. Iya. Saat itu kamu memberanikan diri untuk out of the box. Kayak keren gitu kan, main coba-coba lah awalnya. Coba-coba tapi jago kan akhirnya. Alhamdulillah. Terus dari umur 12 tahun udah mulai ikut kompetisi, terus apa lagi setelah itu? Akhirnya di umur 14 tahun ikut seleksi di Pertiwi Cup di Jakarta. Nah, itu ajang seleksi buat AFF senior tapi. Iya. Nah, di umur itu kamu berapa tuh? Pas 14 tahun tapi dipanggil timnas buat senior. Wah. Waktu itu di 14 ke jalan 15 jalan ya. ke-15. Tapi buat senior. Wah, keren. Mantap. Jadi di situ setelah itu ya udah akhirnya ikut seleksi, akhirnya juga kepilih karena kan seniornya memang ada yang umur 20, 23, atau 15 tahun. Jomplang banget ya. Akhirnya bersaing sama beberapa daerah dan akhirnya ikut seleksi, akhirnya kepilih dan akhirnya mewakili Indonesia buat AFF di Vietnam. Wah. Sebelum dibekukan. Wih, keren. Prestasinya segudang lah. Terus kemudian habis itu? Setelah itu pulang Indonesia kan waktu itu PSSI dibekukan ya. Di 2016-2017 itu dibekukan, akhirnya lari ke futsal. Sempat main ke futsal. Main di Liga Pro-nya. Main Liga Pro, akhirnya di 2017 ke 2018 itu ada seleksi AFF sama buat Asian Games 2018. Oh, jadi entar dulu, Ade pernah main futsal juga? Pernah, main futsal juga. Secara profesional itu berapa lama tuh? Terakhir itu 2017, mulainya itu 2015 sampai 2 tahun. Apa yang menyebabkan waktu itu langsung pindah dari lapangan besar ke futsal? Karena waktu itu sepak bola itu lagi dibekukan kan. PSSI yang waktu FIFA, yang ada masalah itu. Akhirnya nggak ada kegiatan, latihan bola juga terus, akhirnya ada disuruh nyoba futsal, ikutlah, tertarik. Ya udah main aja sambil nungguin sepak bola. Akhirnya ya udah selama 2 tahun itu ya ikutin Liga Pro. Waktu itu pertama di Jember, habis itu di UNJ, habis itu naikin ke Bumen untuk di Liga Pro-nya. Ya udah itu akhirnya terakhir. Gimana? Kalau misalkan mau di-compare nih main bola sama main futsal, lebih fun yang mana? Kalau sebenarnya sama-sama fun, tapi mungkin dari kecil udah main sepak bola. Jadi sukanya lapangan besar. Lebih sepak bola. Cuman kalau futsal kan harus banyak gerak kan? Banyak gerak dan juga kontrolnya juga beda. Kontrolnya beda, betul. Beda banget. Terus apa yang kamu dapat dari kayak abis main futsal, biasa main lapangan besar tuh tiba-tiba main futsal itu ada kejomplangan nggak kayak misalnya kan? Awalnya itu agak kagok gitu. Jadi kayak aku belum tahu banget kayak futsal itu nggak boleh banget disentuh banget. Jadi body charge itu agak boleh.
Terus aku pernah sekali baru banget main futsal, terus aku sliding. Sliding, tap, orangnya lompat jatuh kan. Iya, terus habis itu kena kartu kuning. Terus aku kayak, oh di sini futsal tuh nggak boleh terlalu keras banget gitu. Akhirnya kayak, dan juga lapangan juga kecil banget. Terus kontrolnya juga beda, cara pergerakannya juga, move-nya juga beda. Akhirnya juga ya agak sedikit susah sih awal-awalnya. Sedikit susah ya, sedikit aja, nggak banyak gitu kan. Sedikit. Untuk seorang adik mesti sedikit aja gitu. Terus kemudian akhirnya pada tahun 2017 itu kemudian balik lagi nih ke balik lagi untuk AFF, untuk seleksi Asian Games. Akhirnya balik lagi ke sepak bola, main, terus kepilih lagi di 2017 untuk Piala AFF di Palembang waktu itu, dan juga Asian Games di Palembang, Jakarta Palembang. Nah, terus pas Asian Games ya kita main ya hampir lolos di fase grup. Hampir lolos di fase grup. Waktu main futsal itu prestasinya gimana di sana? Gimana menurut Ade dibanding di lapangan bola sama di futsal? Ade ngerasa itu wah kayaknya prestasiku lebih bagus di sini nih gitu. Kalau misalnya di futsal mungkin ada yang lebih banyak pemain-pemain yang mungkin emang udah bakalnya bener-bener di futsal gitu. Sedangkan ada di bola, jadi kayak mungkin menurut Adi sendiri kalau ada terjun ke futsal juga agak sedikit susah. Susah untuk bersaing dengan yang senior-senior yang sudah berpengalaman di futsal. Sedangkan Adi kan memang aslinya anak bola gitu, basicnya lah, bola, basicnya ke bola. Jadi menurut Ade kalau untuk ini mending Ade lebih ke bola sih. Bola, jadi lebih memilih ke bola. Lebih ke bola ya. aja. Karena lahirnya dari bola, Lahirnya dari bola. juga ke bola. Iya. Oke, baik. Nah ini kalau mengenai bola ini kan karir Ade di dunia persepak bolaan terbilang cemerlang nih. Makin kesini makin berkilau gitu kan. Udah sekarang jadi kapten timnas, terus pernah tergabung Persija sama sekarang Arema ya. Arema masih aktif nggak sih? Masih aktif. Sekarang mereka lagi ada mau kejuaraan internasional di Malang. Ada beberapa tim dari Filipina, terus ada Singapura, ada Kamboja sama Australia. Oke, nah ini kalau misalkan ngomongin prestasi Ade ini, wah udah nggak bisa dibilang dipandang sebelah mata nih gitu kan, seorang kapten timnas yang udah ngebawa timnas putri kemarin di Asia Women 2022 kan? Iya. 2022 yang sempat agak memalukan juga sih, walaupun ya aku sebagai penonton dan sebagai pengamat kalian yang sebagai pemain bola putri, aku yang ngerasa ya nggak masalah, itu masih bagus gitu ketimbang nggak ada sama sekali, karena pertama kalian masuk dalam grup yang dibilang neraka. Grup neraka itu lawan grup B waktu itu kalau nggak salah ya. Grup B ada Thailand, Filipina, Australia. Aduh Tuhan, Australia. Mungkin kalau masih ketemu orang-orang Asia beneran masih bisa kali ya, jadi fisiknya gitu kan. Tapi kemarin, nah ini menanggapi itu kemarin 18-0 ini gimana nih ceritanya nih? Kalau training center kita nggak ada, mungkin kita bisa latihan masing mandiri sih, privat sih. Private sendiri. Itu yang private itu yang mendanai itu siapa?